على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan berikutnya bacaan terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah Kitabil Ilm min Sahih Al-Bukhari yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 18 bagian bawah itu disimak. Summa ja'al haditsu biibahati as-sa'il alladhi biijabati as-sa'il alladhi qala mata as-sa'ah. Kemudian datang hadis untuk menjawab pertanyaan orang yang bertanya, seraya beliau mengatakan mata as-sa'ah. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang badui, mata as-sa'ah, kapan hari kiamat tiba? Pertanyaan ini ternyata tidak hanya satu pertanyaannya. Di tempat-tempat yang lain banyak pertanyaan tentang hari kiamat. Wa hadha as-su'alu laysa huwal wahid 'an as-sa'ah. Dan pertanyaan ini bukan satu-satunya pertanyaan tentang hari kiamat. Berarti menunjukkan di tempat yang lain pun banyak bentuknya pertanyaan tentang hari kiamat. Bukan hanya satu-satunya kisah seorang badui ini saja. Fakam min as'ilatin ja'at fil Qur'an 'anis sa'ah. Betapa banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang dalam Al-Quran mengenai tentang hari kiamat. Kapan datangnya, kapan terjadinya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Banyak pertanyaan yang mirip ya. Intinya bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Tapi sudah kita lewati jawabannya kalau dalam ayat yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, maka katakanlah sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan engkau pun tidak tahu, enggak dikasih kabar juga, bisa jadi hari kiamat itu datang dalam waktu dekat. Dan tentunya nanti ada penguatnya, dalil yang lainnya bahwasanya memang benar hari kiamat itu sudah dekat. Bahkan semenjak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pun sudah mengatakan apa? Bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus dengan datangnya hari kiamat seperti ini. Dua jari jemari ini. Jari telunjuk dengan jari tengah, jaraknya tidak jauh. Menunjukkan hari kiamat sudah dekat. Hanya saja tidak ada dalil yang sahih mengenai waktunya kapan. Paham ya? Kalaupun ada riwayat yang berbeda-beda, ada yang mengatakan hari Jumat, itu Jumat yang kapan enggak tahu. Mafhum? Naam. Kemudian kalau dari Al-Qur'an jelas, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sungguh hari kiamat telah dekat dan terbelahnya bulan. Menunjukkan bahwa hari kiamat itu telah dekat. Hanya saja kapan wallahu alam. Dan tentunya rahasia yang Allah Ta'ala letakkan pada datangnya hari kiamat tersebut ada hikmahnya. Hikmahnya agar manusia itu semangat. Hamba ini semangat beribadah sehingga kapan datang hari kiamat, kapan datang waktunya, sudah siap. Bisa dipahami ya? Dan bahkan faham tanda-tandanya. Kita lihat sini. Wa fi hadits Jibril al-masyhur alladhi bayyana fihi maratib ad-din lil ummah.
Dan juga dalam hadis Jibril yang masyhur yang panjang itu, yang di dalamnya ada penjelasan terhadap tingkatan-tingkatan agama ini untuk umat, mulai dari Islam, iman, ihsan, al-Islam wal iman wal ihsan. Thumma khatamahu Jibril alaihi wassalam wa huwa yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Jibril alaihi salam menutup pertanyaan tersebut dengan pertanyaan tentang hari kiamat. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujibuhu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Khutima bis-su'al 'anis sa'ah. Kemudian beliau Jibril alaihi salam dalam hadis yang panjang tersebut ditutup pertanyaannya dengan hari kiamat. Akhbirni 'anis sa'ah. Kama fi akhir hadis, sebagaimana di akhir hadis. Sudah hafal antum hadisnya ya, panjang tapi sering muncul itu ya kalau dalam kitab Arba'in Nawawiyah nomor 2 itu. Fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hari kiamat. Jawabannya apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Artinya tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Faham maksudnya? Orang yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang bertanya itu seharusnya lebih tahu, karena yang bertanya siapa? Jibril alaihissalam. Itu pun beliau nggak tahu. Paham nggak? Jibril alaihissalam itu kan malakun muqarrabun kan, malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itu pun nggak tahu, apalagi yang ditanya. Siapa yang ditanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau jawabnya mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Artinya tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Seharusnya yang bertanya itu lebih tahu gitu loh. Paham? Karena yang bertanya siapa? Jibril alaihissalam. Itu pun enggak tahu Jibril alaihissalam. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Naam. Kalau tanda-tanda ada. Qala, beliau pun menjawab, antalidal ammatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan anak tuannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di dalam ilmu agama ini, kalau seorang budak wanita berhubungan badan dengan majikan laki-lakinya melahirkan anak, anaknya merdeka. Karena anak merdeka, otomatis apa? Ibunya menjadi budaknya. Ibunya tetap budak. Anaknya ini merdeka karena ngikutin bapaknya. Jadi pahami ya? Nah, ternyata para ulama menjelaskan ini sekedar apa? Ungkapan tentang banyaknya kemenangan-kemenangan kaum muslimin, sehingga banyak budak-budak yang tawan. Paham ya? Nah, seperti itu. Mafhum. Ada juga yang memaknakan yang lainnya, banyaknya orang-orang yang durhaka. Karena anaknya merdeka, ibunya masih budak, dia berani dengan ibunya. Karena dia posisinya kan jadi majikan. Paham ya? Anaknya majikan itu loh, yang merdeka dia. Sedangkan ibunya yang budak tadi yang melahirkan anaknya, tetap posisinya budak itu loh. Jadi pahami ya, banyak kedurhakaan di akhir zaman. Itu juga masuk juga, banyak memang. Kedurhakaan anak dengan bapaknya, anak dengan ibunya. Yang kedua, wa antaral hufatal 'uratal 'alah ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Dan termasuk tandanya adalah engkau melihat orang yang awal mulanya berjalan kaki tanpa alas, dalam keadaan tanpa pakaian, dalam keadaan miskin, pakaian compang-camping, pengembala kambing, kemudian mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maksudnya banyak orang yang awal mulanya mereka itu miskin, tidak punya apa-apa, rumahnya pun tenda-tenda, akhirnya mereka apa? Bermegah-megahan karena ngejar dunia, dan akhirnya berhasil dunianya. Paham ya? Ingat, ini disebut dengan para ulama, kenapa kok dikenal dengan pengembala kambing? Karena kalau dia itu pemilik onta, pengembala onta atau pemilik onta, dia akan mudah untuk bangun rumah. Karena orang kaya. Itu ma'ruf ya di Arab sana ya. Tapi pengembala kambing itu biasanya badui. Badui itu ala disakana fil badiyah, yang tinggal di pedalaman, di pelosok, yang kadang tempat tinggalnya mereka berpindah-pindah, ngikutin mana yang banyak airnya situ, mana yang kehidupannya mudah bagi dia. Memang seringnya mereka tinggalnya di pegunungan memang. Paham ya? Kalau kita saksikan di Yaman sana, di lereng gunung, kemudian di pedalaman, yang intinya mereka itu hidupnya itu pindah-pindah, enggak punya rumah tetap tuh ya. Nah, akhirnya barakallahu fi orang-orang Badui ini, karena mereka berlomba-lomba ngejar dunia, akhirnya pun apa? Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz
Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih. Nah, di antaranya adalah apa? Yang sekarang beliau saksikan, kata beliau waktu itu ketika beliau masih hidup, beliau ketika menjelaskan hadis tersebut, yang disaksikan sekarang di Arab banyak. Kejadian-kejadian seperti itu, walaupun di luar Arab juga banyak ya. Intinya awal mulanya miskin, tiba-tiba kaya mendadak. Enggak peduli hartanya diambil dari mana gitu loh. Enggak peduli dia penghasilan jadi halal haram, intinya kaya mendadak kemudian meninggikan bangunan. Nah, membuat istana yang megah atau semisalnya. Nah, itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Termasuk tanda-tanda hari kiamat. Mafhum? Naam. Karena posisinya ya, mereka kaya mendadaknya ini tidak peduli dengan mengambil hartanya dari halal atau haram, itu jadi masalah. Mau judi atau mau riba, intinya kaya mendadak kemudian meninggikan bangunan. Dengan apa? Dengan hasil yang dihasilkan apa? Dari yang tidak jelas tadi itu. Mafhum? Nah, bukan berarti misalkan dia orangnya sukses usahanya, berhasil dagangnya kemudian dikatakan masuk dalam hadis ini, itu tidak bisa juga. Tapi maksudnya adalah apa? Orang ini awal mulanya pakaian compang-camping, bahkan apa barakallahu fiik, na'am, kalau berjalan pun apa tanpa alas kaki, miskin, rumahnya pindah-pindah, pakai apa? Pakai semacam tenda atau kemah-kemah itu ya. Tiba-tiba langsung kaya mendadak. Nah, kaya mendadaknya nih harta yang dihasilkan itu enggak peduli aminal halal atau minal haram itu loh. Paham maksudnya ya? Enggak peduli apakah dari yang halal atau dari yang haram. Mafhum? Berarti menunjukkan bahwasanya kalau dari yang halal aman. Tapi sekarang jadi permasalahan itu dari harta yang dia hasilkan itu dia enggak peduli apakah dari yang haram atau dari yang halal, kemudian dia apa? Meninggikan bangunan. Bermegah-megahan dalam hal bangunan. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa fi hadzal hadits qala al-Arabi. Di dalam hadis ini Badui berkata, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat terjadi? Fa'ajabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadhil jumal al-mukhtasarah. Masyaallah, lihat ini. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menjawab dengan apa? Dengan kalimat-kalimat yang ringkas berikut ini. Wa'atahu al-alamah al-barizah. Rasulullah SAW memberikan kepada Badui tadi tanda yang sangat nampak dan jelas. Qala seraya berkata, fa idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Nah, diperhatikan kitabnya ya. Jadi kalau amanah sudah sia-siakan, amanah sudah enggak tunaikan pada yang berhak mendapatkan amanah tersebut, maka tunggulah hari kiamat. Menunjukkan bahwasanya termasuk tanda-tanda hari kiamat, amanah sudah mulai hilang. Banyak orang yang tidak amanah gitu ya. Diamanai suatu harta, dia selewengkan kepada perkara yang lain. Diamanai suatu benda atau barang, dia justru gunakan, dirusakkan barangnya, tidak pada barakallahu fiik, tempatnya tidak sesuai dengan amanahnya. Bisa dipahami ya? Wal iyadu billah. Wal amanatu ismun 'amun li kulli ma tumina 'alaih. Amanah itu adalah suatu nama yang umum, mencakup setiap apa-apa yang diamanahkan kepadanya, al-mukallaf, kepada orang yang dibebani syariat mukallaf. Minal huquq, berupa hak-hak yang ada, allati bainahu wa bainallah azza wa jalla, yang antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, dan juga amanah yang lain, wa minal huquq allati bainahu wa bainal khalqi, dan juga amanah hak-hak yang berkaitan masalah antara dia dan antara makhluk yang lain. Amanah itu kan banyak. Kita diamanahi Allah taala dengan apa? Nah, kesehatan atau bukan? Atau tidak? Kita diamanahi oleh Allah taala berupa kesehatan. Itu amanah bukan? Amanah. Kita gunakan untuk apa kesehatannya? Kemudian kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa waktu luang. Digunakan untuk apa? Kita diamanahi oleh Allah taala berupa harta. Disalurkan, digunakan untuk apa? Itu amanah semua. Yang kaitannya dengan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Keadaan dia dan Allah taala itu ada amanah yang perlu dia tunaikan. Mafhum? Kemudian antara hamba banyak titipan, pergadaian, itu amanah semua, pinjam meminjam itu amanah. Antara apa? Antara dia dengan makhluk yang lainnya. Mafhum? Qad qala Allah azza wa jalla, sungguh Allah taala berkata, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah taala merintahkan kalian agar menunaikan amanah sesuai dengan apa? Atau kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Dalam artian menjalankan amanah sesuai dengan apa yang dia diamanati. Paham ya? Tidak menyelewengkan amanah tersebut,
Karena kalau menyelewengkan amanah termasuk tanda-tanda orang munafik. Idza tumina khan. Apabila diamanahi dia berkhianat. Wal'iyadu billah. Mafhum? Wa qala subhanahu, dan juga Allah telah berkata, "Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Lihat surat Ahzab ayat 72 ini mengenai awal mula amanah disodorkan, ditawarkan kepada makhluk yang besar, bukan makhluk yang kecil, makhluk yang besar. Kita lihat, sesungguhnya kami tawarkan, kami sodorkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung. Makhluk yang besar semua itu kan, langit, bumi, gunung. Besar atau kecil? Besar. Tapi makhluk-makhluk ini lihat, fa'abaina an yahmilnaha, mereka enggan untuk memikulnya. Kenapa? Wa asfaqna minha, karena khawatir enggak mampu mengembannya. Lihat, makhluk yang sebesar itu aja apa? Merasa keberatan, khawatir enggak mampu mengembannya. Akhirnya siapa yang mengemban? Wa hamalal insan, akhirnya manusialah yang memikul amanah tadi. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu kebanyakannya berbuat kezaliman dan kebanyakannya adalah orang-orang yang bodoh. Menunjukkan bahwasanya hukum asal kalau tidak dikondisikan oleh syariat itu banyak manusia yang berbuat kezaliman, banyak manusia yang bodoh yang tidak mau mempelajari ilmu. Syahidnya di sini amanah berat, bukan perkara yang kecil. Wa kullu ma tumina 'alaihi insan min at-takalif asy-syar'iyyah, maka semua perkara yang diamanahkan kepada manusia berupa pembebanan syariat ini, wa minal huquqil insaniyah, dan berupa hak-hak kemanusiaan, fahuwa amanatun yajibu 'alaihi ada'uha, maka itu adalah amanah yang wajib seseorang untuk menunaikannya. Terus bagaimana solusinya kalau enggak mampu? Ya lebih baik dia enggak usah. Kalau misalkan amanah yang kaitannya dengan harta, amanah yang kaitannya dengan apa? Hak sesama manusia, kalau dia tidak mampu mengemban amanah, lebih baik dia menolak, mengalihkan kepada yang lainnya. Tapi kalau amanah syariat ini, bagaimanapun usahakan semaksimal mungkin kita minta tolong kepada Allah Ta'ala agar bisa menunaikan. Amanah berupa salat, amanah, ya kan? Amanah berupa zakat, amanah semua itu. Rukun Islam yang 5, amanah semua. Paham ya? Nah, amanah yang kaitannya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi amanah salat ini, ya kan? Banyak orang yang enggak salat kan, padahal itu sudah keringanan yang paling ringan. Kalau kita tinjau ulang bagaimana kisah Isra Mi'raj, ya kan? Yang Rasulullah SAW naik ke langit yang ke-7. Di sana bertemu dan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya salat 5 waktu. Awal mulanya berapa? 50 kali dalam sehari semalam, coba bayangkan. Kemudian Rasulullah SAW turun ke langit berikutnya, ketemu malaikat, ketemu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyarankan umatmu akan mampu minta keringanan, sampai minta keringanan 5 kali dalam sehari semalam. Itu pun pahalanya seperti 50 tadi. Yang 5 kali itu pahalanya seperti 50 kali. Bayangkan itu. Itu pun banyak orang yang apa? Yang berling. Salatnya berling, kober dan eling, ketika sempat dan ketika ingat saja. Allahul musta'an. Nasallahu an yahdiyahum. Banyak kejadian. Bahkan ada yang lebih mengedepankan dunianya, pekerjaannya daripada salatnya. Padahal salat ini kan amalan yang pertama kali nanti dihisab kan. Di hari kiamat yang paling pertama kali dihisab adalah amalan salatnya ini. Kaitannya hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi shalat." Paham ya? Sesungguhnya amalan yang pertama kali nanti yang dihisab, amalan hamba, dari amalan tersebut adalah salatuhu, salatnya. In saluhat, kalau salatnya bagus, anjaha wa aflah, dia akan beruntung dan akan selamat. Wa in fasadat, jika salatnya jelek dan buruk, rusak, khaba wa khasir, dia akan bangkrut dan akan apa? Rugi, wal'iyadu billah. Mafhum amanah. Nah, kita tutup yang terakhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sa'il fa idza dunyatil amanah fa'tadir as-sa'ih. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada si penanya, apabila amanah sudah disia-siakan maka tunggulah hari kiamat. Qala kaifa idha'atuha, bagaimana disia-siakan amanah itu? Qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fa'tadir as-sa'ih. Maksudnya apabila urusan itu sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat.
Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Ilmu agama diserahkan pada orang yang bukan ahlinya. Nah, dia ahli dunia memikul apa? Ilmu agama, bukan amanahnya. Paham ya? Nah, dia barakallahu fiik, nah posisinya dia adalah orang yang pahamnya adalah perdagangan, jual beli. Intinya yang berkaitan dengan dunia, dia mikul mengemban apa? Amanah agama. Sudah bukan apa? Ahlinya. Nah, itu akan apa? Akan berpotensi untuk merusak. Paham ya? Berbeda dengan halnya dia ahlul ilm yang memang tugasnya untuk mengemban ilmu tadi dan menyampaikannya. Kita lihat, idza usniyatil umur, apabila semua perkara sudah diserahkan, disandarkan, allati tata'allaq bi syu'unid din, ya kan, yang berkaitan dengan permasalahan agama, dan bukan hanya agamanya, perkara dunia pun diserahkan kepada yang bukan ahlinya, rusak. Contohnya apa? Kepemimpinan. Kepemimpinan seharusnya diserahkan oleh laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang mimpin perempuan. Ya kan? Bagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kemarin? Lan yufliha qaumun walau amruhum ra'ah. Suatu kaum itu tidak akan pernah beruntung kalau sudah menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Berarti menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya gitu loh. Maka tunggulah hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ini, idza usniyatil umur allati tata'allaq bi su'unid din wad dunya ila ghairi ahliha fadzalika min alamatis sa'ah. Apabila semua perkara sudah diserahkan, disandarkan yang berkaitan masalah perkara agama ataupun dunia kepada orang yang bukan ahlinya, maka itulah tanda hari kiamat. Wasatu qaribatu min yaumi bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ini. Dan hari kiamat itu sudah dekat semenjak hari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Jadi biasakan bersolawat ya. Solawat itu kan enggak berat kan? Solawat itu berat sekali kalau dengan lafaz Nabi Muhammad diam aja. Paham ya? Maksudnya dibiasakan. Kita ulangi lagi. Kata beliau, wasa'atu qaribatun, dan hari kiamat telah dekat. Min yaumin bi'athyatin Nabi SAW, semenjak di hari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhbara bi annaha qaribatun. Beliau mengkabarkan bahwasanya hari kiamat itu dekat. Min dzakaz zaman, sejak waktu tersebut, lihat, dekat. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bu'istu ana was-sa'aka hatain. Lihat, jaraknya enggak jauh ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diutus dan datangnya hari kiamat kahatain, seperti dua jari ini. Wa qarana bainas sababah wal wusta, beliau menggabungkan antara apa? Sababah, jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Ai baina bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina qiyamis sa'ah minal qurb kama baina usbu'ai as-sababah wal wusta. Maksudnya antara diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan antara tegaknya hari kiamat itu sangat dekat sekali. Ibaratnya bagaikan apa? Jaraknya antara apa? Dua jari sababah wusta, jari telunjuk dengan jari tengah ini, dekat sekali. Paham ya? Fabi'satuhu alaihi salatu wassalam, maka diutusnya beliau alaihi salatu wassalam min alamatis sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wa kam madat minal qurun, dan barakallahu fik, betapa banyaknya dan sungguh barakallahu fik, sudah berapa lama berlalu dan di generasi-generasi min yaumi bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza. Kurang mim itu ya, kurang mim ya. Ila yaumina, kurang mim itu, yang kurang mim dikasih mim itu. Kata beliau, wa kam madat minal qurun, dan barakallahu berapa banyak generasi yang sudah berlalu semenjak hari bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumin hadza, sampai hari kita ini. Wa ka'anna as-sa'ata 'ala washkin wa 'ala qurbin, dan seakan-akan hari kiamat yang benar-benar sudah dekat sekali. Walakinallaha akhfaha 'an khalqi, akan tapi Allah Ta'ala sengaja sembunyikan hari kiamat tersebut kapan datangnya dari makhluknya. Wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu an-nas 'an-sa'ah, dan Allah Ta'ala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh manusia tentang hari kiamat, qala fima anta min dzikraha. Artinya kamu tidak akan bisa menyebutkan waktunya. Bukan orang yang bisa menyebutkan waktunya. Ila rabbika muntahaha, hanya Rabbmu lah yang mengetahui waktunya.
wa a'lamahu biwadhifatihi wa muhimmatihi. Kemudian situ Allah Ta'ala mengkabarkan tentang tugas beliau dan yang paling penting untuk beliau. Apa itu? Innama anta mundhiru man yakhshaha. Hanya saja tugas kamu itu adalah memberikan peringatan kepada orang yang takut terhadapnya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nah, seakan-akan hari tersebut mereka melihat seakan-akan mereka itu tidaklah tinggal di dunia kecuali hanya apa? Kecuali sebentar, sore atau pagi hari. Karena memang cepat sekali perputarannya itu. Dan sekarang sudah masuk atau belum? Tanda tersebut yang namanya taqarubuz zaman. Nah, pergantian waktu yang sangat tepat sudah masuk belum? Sudah. Kemarin hari Jumat, besok sudah Jumat lagi kan? Nanti enggak terasa tiba Jumat lagi. Jumat lagi. Dekat sekali rasanya, cepat sekali rasanya perputaran itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Yataqarabuz zaman." Waktu itu sudah mulai cepat perputarannya. Itu padahal waktu itu beliau mengucapkannya ya. Nah, barakallahu fiik menunjukkan bahwasanya sekarang ini lebih cepat lagi itu loh ya. Nah, perputarannya sangat cepat sekali. Kemarin Jumat, besok udah Jumat lagi. Masya Allah. Nah, menunjukkan bahwasanya memang tanda-tanda hari kiamat sebagian sudah kita lewati, sebagian ada yang belum datang, namun kemudian sebagian ada yang sekarang berada di zaman tersebut. Paham ya? Tanda-tanda hari kiamat. Kita lihat sini. Wa qala azza wa jalla ma amru as-sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Dan tidaklah perkara hari kiamat ini melainkan seperti apa? Kedipan mata. Cepat sekali. Atau lebih dekat daripada itu. Kedipan mata kan memang kedip itu ada, tapi ternyata atau bisa jadi lebih dekat dari itu. Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berkata, la ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat tidak datang kepada kalian kecuali baghtah, tiba-tiba datangnya itu. Kullu dzalika litasta'idal khaliqah bisalil a'mali liqa'illah azza wa jalla. Itu semuanya tujuannya kenapa Allah Ta'ala sembunyikan waktu-waktunya agar makhluk ini persiapan dengan amalan saleh untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yatimul jazaa' 'alaihi yauma taqumus sa'ah. Yang akan sempurna nanti apa? Pembalasan nanti. Nah, barakallahu fiik untuk orang tersebut, untuk makhluk atau hamba tersebut di hari yang apa? Tegaknya hari kiamat. Fa idza usnidatil umur ila ghairi ahliya, maka apabila semua urusan, semua perkara sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fadzalika alamatun ala qiyamis sa'ah kama abana dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu merupakan tanda hari kiamat sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah sudah kita selesaikan ya hadis yang pertama dari Kitabul Ilm. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk hadis yang berikutnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah rabbil alamin.